Shalom, saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam ini, yang saya ambil dari pedoman pendalaman Alkitab Sekolah Sahabat Dewasa Triwulan 3 tahun 2020. Menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya, dan judul pada malam ini, hari Selasa 14 Juli 2020, mulailah di mana Anda berada. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pada malam ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu ketika kami mau mendengarkan audio renungan malam atau firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat mempraktekkan dan mengaplikasikan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, seseorang telah dengan benar mengatakan, dalam kehidupan satu-satunya tempat untuk memulai adalah di mana Anda berada, karena tidak ada tempat lain untuk memulai. Yesus menekankan prinsip ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di mana ia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudaraku, sahabatku yang berada di rumah atau di mana saja berada saat ini, pesan Yesus kepada para muridnya terlalu jelas untuk disalahpahami. Mulailah dari mana Anda berada. Saksikan di mana Tuhan telah menempatkan Anda. Daripada memimpikan peluang yang lebih baik, mulailah dengan orang-orang di sekitar Anda. Lihatlah dengan mata ilahi kemungkinan yang terdekat dengan Anda. Saudaraku, sahabatku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Anda tidak perlu menjadi orang yang paling berpendidikan di dunia, yang paling fasih, paling berbakat. Betapapun bermanfaatnya beberapa karunia itu bisa digunakan dengan benar, pada akhirnya yang Anda butuhkan hanyalah kasih Anda kepada Allah dan kasih Anda pada jiwa-jiwa. Jika Anda mau bersaksi, Allah akan membuka jalan bagi Anda untuk melakukannya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, ketika saudara membaca Yohanes 1 ayat 40 dan 41, Yohanes 6 ayat 5 sampai 11, dan Yohanes 12 ayat 20 sampai 26. Apakah yang dikatakan ayat-ayat ini tentang penglihatan rohani Andreas dan pendekatannya untuk bersaksi? Saudaraku, sahabatku, pengalaman Andreas berbicara banyak kepada kita. Dia mulai di keluarganya sendiri. Dia pertama kali membagikan Kristus kepada saudara-saudaranya. Petrus, dia mengembangkan hubungan baik dengan seorang anak yang kemudian memberikan Yesus
bahan untuk mujizat, dan Andreas tahu apa yang harus dilakukan kepada orang-orang Yunani. Daripada berdebat teologi, dia merasakan kebutuhan mereka dan memperkenalkan mereka kepada Yesus. Seni memenangkan jiwa yang efektif adalah seni membangun hubungan kepedulian yang positif. Pikirkan tentang orang-orang terdekat Anda yang mungkin tidak mengenal Yesus. Apakah mereka merasakan dalam hidup Anda seseorang yang penuh kasih sayang dan perhatian? Apakah mereka melihat Anda dalam kedamaian dan tujuan yang mereka dambakan? Apakah hidup Anda merupakan sebuah iklan untuk Injil? Kita membangun persahabatan bagi Allah dengan membagikan Yesus. Mereka menjadi sahabat-sahabat Kristen, dan akhirnya ketika kita membagikan pekabaran akhir zaman Allah tentang kebenaran Alkitab, mereka juga bisa menjadi orang Kristen Gereja Masih Advent hari ke-7. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ada pertanyaan yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Mengapakah kadang-kadang sangat sulit untuk menuntun anggota keluarga dan kerabat kita kepada Kristus? Pernahkah Anda berhasil membagikan Yesus kepada anggota keluarga atau teman dekat Anda? Bagikan prinsip-prinsip apa saja yang menurut kelas dapat bermanfaat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita minta kuasa Roh Kudus dan mulailah kita bersaksi, menyatakan Yesus kepada orang lain yang belum mengenal Yesus. Di mana Anda berada, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas perlindungan Tuhan dari pagi hingga malam ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk firman Tuhan yang baru kami dengarkan, yang mengajak kami untuk menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Dan kami sangat memerlukan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memulaikannya di mana kami berada. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu yang akan Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada malam ini kami doakan khusus bagi saudara-saudari, sahabat-sahabat kami bersama keluarga yang telah mendengarkan audio renungan malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kesuksesan dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, serta perlindungan, dan akan diberkati di dalam segala hal. Dan ketika kami beristirahat malam ini, jaga dan lindungi kami. Berikan tidur yang nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan tubuh yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan adalah juru selamat kami. Amin. Kiranya damai, sejahtera, dan kasih karunia Tuhan Yesus yang melimpah-limpah
akan menyertai kita semua dari malam ini sampai Maranatha. Sampai bertemu di dalam renungan malam selanjutnya. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati.